Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, damai persaudaraan. Menjalin relasi yang baik dengan Tuhan yang tak kelihatan, seharusnya juga nampak dalam hubungan yang akur dengan sesama. Doa yang sungguh kepada Tuhan semestinya dibarengi dengan hidup berdamai dengan sesama. Itulah sebabnya dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan pentingnya membetulkan relasi yang rusak dengan sesama sebelum menjalankan kegiatan keagamaan, misalnya berdoa. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Kepada para murid, Yesus berbicara tentang dua hal. Pertama, pentingnya melakukan kehendak Allah. Kedua, pentingnya berdamai dengan musuh. Dengan penekanan ini, Yesus ingin agar para muridnya menyadari bahwa hidup di dunia ini mempunyai arah siara yang jelas, yaitu siara dari kandungan seorang ibu menuju kandungan bumi. Dalam rentangan siarah yang relatif pendek, kita mengisi hidup dengan relasi dan karya yang membawa aneka akibat. Kita bisa punya banyak sahabat dan sukses, tetapi bisa juga punya banyak musuh dan gagal. Kita perlu menyikapinya secara tepat agar lebih banyak sukses dan sahabat yang dapat mendukung perkembangan hidup kita. Itulah alasan peringatan Yesus agar kita menghormati kehidupan, tidak membunuh baik secara langsung maupun dengan kata-kata. Yesus juga menasihati agar kita menghargai persaudaraan dengan tidak menciptakan permusuhan. Permusuhan selalu mengusir rasa damai dan tentram dari hati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajar kita untuk menghayati dengan baik hidup keagamaan kita. Tujuannya bukan supaya dinilai dan dipuji orang, bukan hanya memberikan tekanan pada aspek ritual dan tindakan kesalehan, tetapi untuk berbuah dalam hubungan yang baik dengan sesama. Misalnya, dengan membawa damai dan saling mengampuni. Tindakan konkret untuk menciptakan komunikasi yang baik, mudah memaafkan, menjauhi sikap benci dan iri hati,
merupakan buah nyata dari doa dan kurban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita tidak berhenti pada tatanan kesalehan pribadi. Hal ini membutuhkan kerendahan hati dan kemauan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.